dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Bayangin, malaikat-malaikat aja nggak tahu mengenai berita Injil. Dari awal itu mereka nggak tahu. Mereka adalah pelayan-pelayan, tapi mereka itu melayani, tapi mereka sendiri itu nggak ngerti. Mereka pengen tahu gitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, kemudian angka 4 dan angka 6, apa artinya? Angka 4 itu di Yeremia 49 ayat 36 dikatakan, Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Kemudian di Wahyu 7 ayat 1 juga dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Di Keluaran 27 ayat 1-2 berbicara mengenai mesbah bakaran. Dikatakan engkau harus membuat mesbah dari kayu penanga, 5 hasta panjangnya, 5 hasta lebarnya, sehingga mesbah itu 4 persegi tapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu dan haruslah engkau menyulutnya dengan tembaga. Juga engkau harus membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abu-abunya, sodok-sodoknya dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya dan perbara-baraannya, semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Jadi kita tahu tembaga itu gambaran dari judgment ya. Jadi di atas mesbah bakaran itu ya kambing, domba atau lembu itu mereka menanggung judgment, menanggung penghukuman on behalf of the sinner. Jadi mereka yang menanggung sementara yang pendosa itu diampuni. Nah, di sini ada 4 persegi, 4 sudut, masing-masing sudutnya itu punya tanduk-tanduk yang dari tembaga. Jadi angka 4 ini adalah gambaran dari keempat penjuru bumi ya. Itu ada di seluruh bumi gitu. Nah, kalau angka 6 kita tahu 6 itu adalah gambaran dari manusia karena manusia diciptakan di hari yang ke-6. Kemudian di Wahyu 13 ayat 18 juga dikatakan barang siapa bijak, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Jadi angka 6 itu angka manusia, dan sebanyak 3 kali. 3 itu menggambarkan divinity atau keilahian. Jadi di sini 666 menggambarkan manusia yang menganggap dirinya sempurna, yang menyamai seperti Allah gitu. Dan kemudian di Daniel 7 ayat 13-14 dikatakan, Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Jadi kita tahu ini adalah Tuhan Yesus ya. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, pada Allah Bapa, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Di Ibrani 1 ayat 5-8 dikatakan, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi ini gambaran bahwa Allah Bapa mengatakan kepada Tuhan Yesus, ya anaknya yang tunggal. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu ialah tongkat kebenaran. Jadi angka 6 itu menggambarkan manusia, dan anak manusia atau manusia sempurna itu adalah Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita lihat sebetulnya keempat muka dari empat makhluk sorgawi dan juga kerubim ya, itu adalah menggambarkan pelayanan dari pekerjaan Kristus di dunia. Kita tahu bahwa ada 4 Injil
ya di Alkitab. Yang pertama itu Injil Matius itu menggambarkan Kristus sebagai raja. Dia digambarkan sebagai singa dari suku Yehuda. Kemudian di Injil Markus, Kristus itu digambarkan sebagai pekerja. Jadi dia seperti lembu, pelayan, pekerja. Kemudian di Injil Lukas dia digambarkan sebagai anak manusia dan di Injil Yohanes dia digambarkan sebagai anak Allah atau elang gitu ya. Nah, kita akan lihat satu persatu lebih detail. Di Injil Matius itu Tuhan Yesus digambarkan sebagai singa, dia raja dari suku Yehuda. Di Kejadian 49 ayat 9 sampai 12 dikatakan di sini nubuatan dari Yakub untuk anaknya Yehuda, ya anak yang keempat. Dikatakan Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Jadi ini menggambarkan bahwa Mesias itu akan datang dari suku Yehuda ya, Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat Matius 1 ayat 1 dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi di sini silsilah Tuhan Yesus itu hanya sampai kepada Abraham. Karena kepada Abraham lah diberikan janji bahwa keturunannya akan memberkati bangsa-bangsa. Nah, kemudian dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Daud gitu. Jadi Daud itu adalah raja yang juga mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dikatakan bahwa juga kerajaannya tidak akan berakhir. Jadi anak Daud menggambarkan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak dari raja. Kemudian di Matius 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Jadi kalau kita lihat Injil Matius, kalau dibilang mengenai the kingdom of God tidak mengatakan God tapi mengatakan sebagai heaven gitu karena eh, Injil Matius ini ditulis untuk orang Yahudi dan orang Yahudi tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi sebutnya kerajaan sorga. Banyak sekali istilah itu kerajaan. Jadi untuk menggambarkan bahwa Kristus itu adalah raja. Dia adalah raja dari yang datang dari sorga. Nah, kemudian kalau kita lihat Injil Markus, Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai lembu, pekerja pelayan. Kalau kita perhatiin, kalau kita baca nih Injil Markus, itu sering kali tuh menggambarkan pekerjaan-pekerjaan dan kemudian setelah itu gitu ya Tuhan Yesus melakukan ini. Jadi seperti pelayan gitu, tidak disebutkan mengenai silsilah karena pelayan itu nggak akan dilihat silsilahnya gitu ya. Jadi kalau kita baca itu betul-betul kayak dieksploitasi gitu untuk melakukan pelayanan pekerjaan gitu. Di Markus 6 itu di sini dikatakan lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan pada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di satu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada satu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi di sini kelihatan bahwa Tuhan Yesus itu dengan para murid-muridnya itu harus melayani gitu ya. Jadi seperti dikatakan di Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kemudian kalau kita lihat Injil Lukas, di Injil Lukas itu Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai anak manusia. Jadi kalau kita lihat silsilahnya di Lukas 3, dikatakan bahwa ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Eli ini adalah bapak dari
Maria ya. Jadi di Lukas 3 silsilah Tuhan Yesus itu dari Maria ibunya, sementara kalau di Matius itu silsilah Tuhan Yesus dari bapaknya gitu ya. Di sini dikatakan anak Metusela, anak Henok, anak Yared, anak Mahalael, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi di sini silsilahnya sampai kepada Adam untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul anak dari manusia. Nah, kemudian kalau kita lihat Injil Lukas itu seringkali disebut sebagai the Gospel of Sinners. Jadi Injil dari orang-orang atau manusia berdosa. Di Lukas 15 kita lihat ada perumpamaan mengenai domba yang hilang, dinar yang hilang, anak yang hilang. Ini cuma ada di Lukas ya, Injil Lukas gitu ya. Itu menggambarkan bahwa Tuhan itu datang sebagai manusia untuk mencari yang hilang gitu ya. Roh Kudus juga mencari yang hilang. Dan ketika ditemukan, ketika kembali, Bapa itu bersukacita gitu ya. Kemudian di Lukas 19 ayat 10 dikatakan juga sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kemudian kita lihat juga pencobaan iblis itu ada di Lukas 4 dan di Matius 4. Sini dikatakan di Ibrani 4 ayat 15 sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi kita tahu bahwa Kristus itu harus jadi anak manusia, dia harus juga menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi manusia supaya dia bisa menjadi imam besar kita gitu. Nah, kemudian di Roma 5 ayat 17 dikatakan sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Jadi karena dosa si Adam maut itu berkuasa, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus. Jadi karena satu orang maut berkuasa, tapi karena satu orang juga yang benar kita bisa hidup dan berkuasa. Kristus itu harus jadi manusia supaya kita bisa dibenarkan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat Injil Yohanes, di Injil Yohanes itu Kristus itu digambarkan seperti elang. Dia adalah Allah, dia anak Allah, dia berasal dari Allah. Di Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah firman, firman dari Allah Bapa itu sendiri gitu. Segala sesuatu diciptakan ketika Tuhan menciptakan, Tuhan itu berfirman. Jadi sebetulnya ya firman itulah yang menciptakan. Yesus itulah yang menciptakan. Dan firman itu menjadi manusia, jadi flesh and blood gitu ya. Diam di antara kita. Nah, kalau kita lihat Injil Yohanes ini Injil yang unik gitu karena dia bukan sinoptik ya. Sinoptik itu mirip-mirip ya. Matius, Markus, Lukas itu sinoptik, dikatakan Injil sinoptik, tapi Yohanes itu bukan. Di Injil Yohanes itu ada 7 I am, jadi ada 7 dikatakan aku, dan akulah roti hidup Yohanes 6. Akulah terang dunia Yohanes 8. Akulah pintu, I am the door ya Yohanes 10. Akulah gembala yang baik Yohanes 10 juga. Akulah kebangkitan dan hidup Yohanes 11. Akulah jalan kebenaran dan hidup itu Yohanes 14 dan akulah pokok anggur itu dari Yohanes 15. Dan juga ada 7 sign-nya, ada 7 tanda dia membuat 7 tanda. Air jadi anggur, Yohanes 2. Kesembuhan anak pegawai istana, Yohanes 4. Kesembuhan orang yang lumpuh 38 tahun, Yohanes 5. Dia memberi makan 5.000 orang, Yohanes 6. Ya jalan di atas air, Yohanes 6 juga. Kesembuhan dari buta, dia menyembuhkan orang yang buta, Yohanes 9. Dan dia membangkitkan Lazarus dari kematian, itu Yohanes 11. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Kristus itu menunjukkan keilahiannya gitu ya dengan dia mengatakan ada 7 am dia memberikan 7 tanda. Jadi kalau Injil-Injil sinoptik itu mereka menceritakan kejadian pada tahun terakhir Tuhan Yesus itu melayani. Sementara Yohanes itu menceritakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus mulai dari pertama kali dia melayani, mulai dari dia membuat mujizat, eh, mengubah air menjadi anggur gitu ya.
Nah, di Yohanes 30 di suratnya dia di bagian akhir dikatakan ayat 30-31, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi sini dia jelas-jelas dia memberikan emphasis penekanan bahwa Yesuslah Mesias itu, dialah anak Allah itu, dan kamu akan hidup kalau kamu beriman di dalam namanya. Gitu. Jadi kita bisa lihat keempat Injil ini menggambarkan keempat muka dari kerubim dan keempat juga muka dari keempat makhluk hidup itu gitu. Nah, kemudian di Filipi 2, di sini dikatakan Kristus Yesus yang walaupun dalam berupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat menikahkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bawah, di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi pelayanan dia end to end ya, semuanya selesai gitu ya, mau di atas bumi, di bawah bumi, di bumi, semuanya bertekuk lutut. Nah, kalau kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan, orang-orang yang tidak percaya, pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi Kristus itu adalah gambaran Allah. Dan orang-orang yang tidak percaya itu dibutakan oleh ilah zaman ini, oleh iblis gitu ya. Nah, di Matius 13 ayat 14 dikatakan, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Jadi, ada orang-orang yang mereka mendengar Injil, mereka membaca juga, tapi mereka tuh nggak ngerti gitu. Jadi seperti nubuatan Yesaya, kamu mendengar tapi nggak mengerti, kamu melihat tapi juga nggak menanggap. Seperti Tuhan Yesus juga ketika dia melayani, dia seringkali memberikan perumpamaan. Supaya apa? Supaya dikatakan, supaya orang yang mendengar nggak mengerti, orang yang melihat nggak mengerti juga gitu. Jadi apa maksudnya? Kita perlu beriman ya, kita perlu percaya. Ketika kita percaya, Tuhan itu akan bukakan gitu melalui Roh Kudus. Di 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12 dikatakan keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi selama berabad-abad ya ribuan tahun, nabi-nabi itu bahkan menyelidiki, meneliti keselamatan itu gitu. Karena keselamatan itu disembunyikan ya di perjanjian lama. Dan di sini dikatakan bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi yang dinubuatkan adalah kasih karunia, bukan hukum Taurat gitu ya. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Bayangin, malaikat-malaikat aja nggak tahu mengenai berita Injil. Dari awal itu mereka nggak tahu. Mereka adalah pelayan-pelayan, tapi mereka itu melayani, tapi mereka sendiri itu nggak ngerti. Mereka pengen tahu gitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat gitu ya. Dan sekarang itu disampaikan berita Injil itu dibukakan gitu untuk segala bangsa. Ketika Allah Bapa melihat ini, dia tidak bisa mengutuki, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena dia melihat anaknya. Dia melihat anaknya sebagai singa dari suku Yehuda. Dia melihat anaknya sebagai anak manusia. Dia melihat anaknya sebagai burung raja wali. Dia melihat anaknya sebagai lembu gitu. Jadi dan dia juga melihat korban bakaran yang senantiasa dipersembahkan ya. Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat.
Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.